Ini bukan pembahasan teknis dari seorang penggiat IT, tapi ini lebih ke pembahasan penggunaan sehari-hari untuk urusan kerja kayak buka-buka dokumen, bikin presentasi, ngitung-ngitung di Excel, sampai kegiatan santai kayak nonton YouTube, Netflix, atau Disney Plus. Dan mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk kamu yang udah punya laptop dan ingin upgrade. Tapi sekarang pola kerja udah beda. Mungkin kegiatan kerja di rumah udah lebih banyak daripada di kantor. Dan harga laptop idaman kamu masih kemahalan. Maka kamu bisa pertimbangin untuk beli desktop komputer. Hai everyone, selamat datang lagi di channel Arfa Akbar. Ini adalah Mac Mini M1 yang udah saya pakai hampir 1 tahun. Saya beli Mac Mini ini karena laptop yang saya pakai waktu itu yaitu MacBook Retina 12 inch yang saya beli tahun 2018an ini udah agak berat, cepet panas dan ada tanda seru di informasi baterainya. Saya curiga masalah-masalah tadi itu timbul karena baterainya bermasalah. MacBooknya jadi cepet panas dan pada akhirnya performanya menurun. Padahal MacBook ini sengaja saya pilih karena MacBook ini didesain khusus untuk portabilitas atau kemudahan untuk dibawa-bawa. Walaupun performanya ya biasa aja. Dan karena pandemi, kegiatan kerja lebih difokusin di rumah, jadi waktu itu saya pikir kayaknya Mac Mini ini cocok nih. Harganya nggak semahal laptop, dan saya udah punya monitor beserta aksesoris yang dibutuhkan kayak keyboard dan mouse. Mac Mini adalah desktop komputer paling kecilnya Apple. Tapi di luar kecilnya, komputer ini punya kapabilitas yang cukup mumpuni. Sangat mumpuni apalagi sekarang Mac Mini dipasangkan prosesor M1 yang performanya lebih dari cukup untuk mengakomodir kegiatan produktivitas kita yang untuk karyawan kantoran kayak saya biasanya terfokuskan sama Microsoft Office kayak Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Ya mungkin ditambah browsing-browsing, YouTube, Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan lain-lain. Dan untuk ukurannya yang compact, Mac Mini M1 ini punya banyak banget port. Sebuah kenyamanan yang nggak saya dapetin di MacBook Retina 12 inch kemarin. Dari kiri ke kanan ada port power, Gigabit Ethernet, 2 Thunderbolt, 1 HDMI, 2 USB 3, dan audio out 3,5 mm. Ada juga kipas di bagian bawah, dan Mac Mini ini juga dilengkapi sama koneksi nirkabel kayak Bluetooth 5.0 dan juga Wi-Fi. Secara estetika sih nggak usah diraguin lagi ya, karena ini produknya Apple. Pastinya mengusung desain unibody yang simple dan elegan. Waktu video ini dibuat, Mac Mini base modelnya dijual dengan harga 11 jutaan dengan garansi 1 tahun dari Apple Indonesia, alias garansi resmi. Mac Mini yang saya beli ini bukan base model. Ini memorinya 16 GB dan storage-nya 512 GB. Tapi kalau kamu nggak ada kebutuhan disk yang terlalu besar, insya Allah yang base model juga udah cukup. Dan kalaupun di tengah jalan ingin nambah, kamu bisa ngakalin dengan cara pasang external disk kayak external SSD ataupun flash disk. Tapi untuk RAM, pertimbangannya agak lain. Yang intinya kalau kamu tipe pengguna yang suka buka banyak aplikasi sekaligus, saya sarankan untuk upgrade RAM-nya ke 16 GB. Karena beda dengan disk yang masih kita akalin dengan external drive kayak SSD ataupun flash disk, RAM ini nggak bisa kita pasang secara eksternal. Next, performanya gimana? Well, kita nggak usah bahas benchmark lah ya, karena itu terlalu teknis. Tapi seperti yang saya bilang tadi, untuk user kebanyakan, Mac Mini M1 ini udah cukup banget. Bahkan mungkin melebihi. Saya pakai Mac Mini ini untuk ngedit video, ngedit dokumen-dokumen dengan size yang lumayan besar lah, kayak laporan di Microsoft Word yang ratusan halaman atau bahkan kadang ribuan halaman. Juga PowerPoint yang ukurannya puluhan mega karena di situ banyak gambar dan grafik. Lalu Microsoft Excel yang mungkin ini nggak terlalu besar ya, sekitar 10.000 sampai 20.000 row. Saya juga suka buka beberapa aplikasi sekaligus, baik itu di browser yang banyak tab, aplikasi WhatsApp, Microsoft Office lengkap kayak Word, Excel, PowerPoint, Outlook buat email, dan aplikasi-aplikasi produktif lainnya juga nyala, kayak Alfred, Altype, Antivirus, Bitdefender, Rectangle, Google Drive, Dropbox, dan masih banyak lagi aplikasi yang nyala, yang kelihatan di foreground maupun yang jalan di background. Dan selama pemakaian, saya nggak pernah sekalipun dengerin kipasnya muter. Mac Mini-nya tetap kalem, performanya tetap bagus. Dalam case saya kadang kejadian RAM-nya penuh, tapi saya tinggal keluarin aplikasi-aplikasi yang udah nggak dipakai dan flash memorinya. Waktu unboxing Mac Mini ini dikasih
kotakannya aja alias dusnya sama kabel dan stiker-stiker tentunya. Jadi ada 3 hal yang harus kita punya dulu sebelum kita pakai Mac Mini, yaitu monitor, keyboard, dan mouse. Bebas mau merek apa, tipe apa, ukuran berapa. Sesuaiin aja sama kebutuhan, keinginan, kemampuan, whatever, suka-suka. Yang jelas 3 hal tadi harus ada bersamaan dengan Mac Mini-nya. Dan di sini saya pakai dual monitor, yang satu 27 inch dari AOC yang saya konekin via HDMI, dan satu lagi portable monitor ViewSonic 16 inch yang udah saya bikin videonya, silahkan cek di kolom deskripsi. Dan saya lagi pakai keyboard dari Pressplay yaitu Voyager 68 Lightyear Edition plus MacroPad 13 button untuk shortcut dan makro. Dan mouse-nya ini saya pakai Logitech MX Master 2S yang saya beli sekitar tahun 2018 lalu. Mouse ini nyaman banget, jadi kalau kamu suka dengan yang nyaman-nyaman kayak gini, saya rekomendasiin banget ini mouse Logitech MX series. Saya juga pasang beberapa aksesoris seperti portable speakerphone dari Anker yang connect via USB Type-C dan speaker aktif dari Edifier yang saya konekin via port audio 3,5 mm. Beberapa aksesoris tadi udah saya ulas, jadi silakan kamu cek video yang ada di channel ini. Kalau udah, lanjut. Jadi, apakah Mac Mini M1 ini masih cocok dipakai di tahun 2022? Ya, insya Allah. Dia punya banyak port, desain yang simple dan minimalis, dan prosesor yang mumpuni. Untuk storage, kalau kamu perlu banyak file yang harus jalan dengan kecepatan penuh, kamu bisa pertimbangin yang 512 atau bahkan 1 tera. Tapi kalau nggak perlu yang kenceng-kenceng amat, kamu bisa beli yang nggak terlalu besar dan nanti ditambahin storage eksternal kalau kamu perlu. Dan untuk kamu yang suka buka banyak aplikasi sekaligus, saya saranin upgrade RAM-nya ke 16 GB. Buat yang filenya nggak terlalu banyak atau kebanyakan nyimpen di external drive dan nggak banyak buka aplikasi secara bersamaan, base modelnya insya Allah udah cukup banget. Tapi buat pro user atau gamers, atau yang biasa beli sedikit sekarang terus di-upgrade sambil jalan, maka Mac Mini M1 ini nggak cocok buat kamu. Dan gimana buat yang pengen pindah dari ekosistemnya Windows ke ekosistemnya Apple? Atau udah punya iPhone, iPad, Apple Watch, iPod, AirPods, MacBook? Itu artinya kamu tajir, jadi beli dong Mac Mini-nya buat ngelengkapin koleksi kamu. Dan seperti biasa, link-linkan ada di kolom deskripsi di bawah. Insya Allah silakan cek-cek aja. Silakan like buat yang suka dengan video ini, subscribe juga sekalian. Thanks for watching and see you in the next video. Assalamualaikum.